Selamat pagi saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap sehat dan penuh sukacita dalam ibadah bersama dengan keluarga di rumah. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian online GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha secara online pada hari kerja melalui telepon atau email gereja. Ibadah minggu ini dilayankan oleh Pendeta Jimmy Santoso dari GKI Surya Utama. Koordinator ibadah oleh Penatua Sri Hendrini Wahyu Sejati, pengakuan iman rasuli dan persembahan oleh Penatua Afrika Turnip, kantorio oleh Ibu Evi dan Saudara Richard, pemusik oleh Saudari Anggi dan Saudari Erika, multimedia oleh tim multimedia GKI Perumahan Citra 1. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di lantai 2 di depan ruang tata usaha pada setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 9 sampai pukul 2 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Saudara-saudara, mari kita melihat tayangan video dari Panitia Bulan Keluarga 2021 dan info kegiatan GKI Perumahan Citra 1 selama 1 minggu ke depan. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat. Rumah saya punya hak. Rumah saya, harta saya. Itu cuma ada sisa gaji saya aja, itu dibuat makan sehari-hari bapak saya. Pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Mereka sudah lelah dan ingin menyerah dengan kondisi PPKM saat ini. Pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Untuk info kegiatan selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Umat yang berbahagia, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan KJ 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Gereja merupakan keluarga Allah yang bersifat universal lintas negara dan bangsa yang tidak dibatasi oleh berbagai perbedaan. Hal ini bisa terjadi oleh karena dipersatukan dalam iman di dalam Yesus Kristus. Sebagai satu keluarga Allah, maka diperlukan satu kesadaran dari tiap anggotanya untuk saling mengasihi dan menopang sebagai anggota keluarga Allah. Dalam ibadah hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia untuk mengingat dan mensyukuri karya penebusannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pada hari ini juga kita memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia yang menjadi salah satu bukti begitu besarnya cinta kasih Allah yang mempersatukan kita menjadi anak-anaknya dalam satu keluarga Allah. Firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 menegaskan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuni.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk keluarga kami. Keluarga di rumah, keluarga di gereja, keluarga di tempat pekerjaan. Tuhan, Engkau menyatukan kami penuh dengan segala kebaikan. Kalau bukan Tuhan yang menyatukan kami sebagai keluarga, bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami, oh Tuhan, kami tidak mungkin terus bertahan. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagai gereja, ketika kami tidak menghargai perbedaan, tidak memperhatikan dengan kesungguhan anggota-anggota kami. Ampuni kami sebagai keluarga di rumah kami. Pasangan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, besan, sanak keluarga. Oh Tuhan, kami juga sebagai keluarga, ampunilah kalau kami tidak merasakan persekutuan yang disatukan oleh Kristus. Tuhan, terima kasih untuk semua yang baik yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bertekad untuk hidup baru. Karena Engkau telah memberi kami kehidupan yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mohon ampun. Amin. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bagi setiap orang yang telah datang ke hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberitakan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu,
susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amatlah jiwaku. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kuasailah hati dan pikiran kami, juga tubuh kami, agar kami dapat dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memampukan kami agar kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman hari ini. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah apa yang sudah ia persiapkan untuk disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami pahami untuk kami melakukannya sebagai kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kami semua yang melakukan kebenaran firman Tuhan layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-2 sampai 16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran pula maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Keluarga yang dirahmati Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, masih ingat
kata yang saya ucapkan berkali-kali dalam doa pengakuan dosa tadi, ada kata apa di situ? Keluarga di gereja, keluarga di tempat kerja, keluarga di rumah tangga. Kenapa saya ngomong semua pakai kata keluarga? Keluarga yang dirahmati Allah. Karena saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa status keluarga itu bukan hanya sekedar catatan dalam surat-surat kependudukan. Misalkan akte lahir, akte pernikahan, akta-akta yang lainnya yang menyebutkan saya keluarganya siapa, saya hubungan apa dengan ini, itu, dan seterusnya. Tapi keluarga adalah ikatan. Maka kalau ingin merasakan rahmat-rahmat Allah dalam keluarga, jagalah ikatan itu. Kan bukankah Bapak Ibu punya toh keluarga sepeda? Sekarang kan lagi hobi naik sepeda ya. Ada yang punya keluarga? Maksudnya perkumpulan-perkumpulan kan, keluarga naik sepeda, muter-muter. Kemana Bu kalau jalan-jalan ke sini pakai sepeda ya? Keluarga, dulu saya di Indramayu punya tuh teman-teman basket. Namanya tim saya dulu ada Patria ya. Keluarga Patria basketball. Kalau ada gathering, ada macam-macam, wah santai semuanya. Kok itu nggak ada aktenya, nggak ada suratnya, kok menyebutkan saya sebagai keluarga? Karena keluarga adalah ikatan. Bukan sekedar hitam di atas putih, berkas di atas kertas tertentu. Maka ayo kita perhatikan keluarga kita dimanapun kita berada. Dan khotbah ini bukan hanya kepada pasangan suami istri, tetapi untuk gereja, untuk kita pribadi-pribadi dimanapun berada, bagaimana membuat keluarga kita menjadi keluarga yang dirahmati Allah. Menarik kalau bacaannya didasari oleh kitab Injil Markus tadi ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judulnya, saya agak gentar. Kenapa? Judulnya perceraian. Waduh, ini bahaya ini. Menarik di sini. Kenapa memakai judul itu? Tapi coba kita lihat. Orang-orang Farisi bertanya, dan bukan sekedar bertanya kepada Yesus, tapi tujuannya adalah mencobai Yesus. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Lalu tanya. Mungkin saya membayangkan memanggil guru atau apa. Nggak mungkin kan manggil sus. Wah itu mah panggilan kita gitu ya. Mungkin dengan sopan, dengan hormat mereka bertanya seperti ini. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Kalau pertanyaan ini saya bisa jawab sekarang. Tidak boleh. Sudah, khotbahnya selesai toh. Enggak boleh perceraian kok, udah cukup sampai di situ. Tapi masalahnya orang-orang Farisi tahu ini maksudnya apa. Kalau Yesus ngomong, Yesus ini kan waktu itu menjadi sebuah tokoh yang seringkali mendobrak aturan-aturan. Mendobraknya bukan sok-sokan, tetapi Yesus ingin mengingatkan bahwa aturan untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Jangan hanya gara-gara masalah yang sedikit lalu kamu menghilangkan kemanusiaanmu. Ada banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa hukum Taurat itu untuk kebaikan, bukan hanya untuk menindas dan menghukum orang-orang kelompok tertentu. Ya, namanya juga Yesus, pinter dia. Dia nggak mau ditipu atau dijebak. Lalu dia berkata seperti ini. Apa perintah Musa kepada kamu? Bapak Ibu Saudari kalau mau melihat kisah selanjutnya itu, lihat di Ulangan pasal 24, sekitarnya itu. Ulangan pasal 24 ayat 1 dan sekitarnya itu. Bagaimana ketika Musa menunjukkan hukum, menunjukkan sebuah aturan bahwa
Boleh cerai, tapi harus diberikan, suami harus memberikan surat cerai. Nanti dulu kamu mengambil itu lalu menjadi legalitas buat kamu. Hore, Musa, Bapak founding father kami, boleh kok cerai. Kalau Yesus ngomong, boleh. Habis Yesus. Tapi kalau Yesus ngomong tidak boleh, Yesus akan ditanyakan bagaimana sikap-sikap dia kepada pembaruan Taurat-Taurat atau aturan-aturan keyahudian yang dilakukan oleh Yesus. Justru karena ketegaran hati mula Musa menuliskan perintah itu. Wong udah jelas kok. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas, beres. Perintah ini, perintah Musa itu untuk melindungi perempuan. Waktu itu perempuan, minta maaf ya, saudari-saudari dan ibu-ibu, di Alkitab, di latar belakangi zaman waktu itu, perempuan tidak dianggap kelasnya. Dianggap sebagai budak. Makanya perempuan harus didampingi seorang laki-laki untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kalau perempuan ditinggalkan gitu aja, lalu perempuan itu tidak memegang surat tanda cerai, maka dia akan terpuruk hidupnya. Dan ini yang coba diperhatikan oleh Musa. Tapi ini buat orang-orang Farisi menjadi bukti. Boleh dong asal ada suratnya. Nah ini dia. Yesus menegaskan kembali, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sama toh? Sampai sekarang dalam pernikahan kita sampai saat ini juga pernikahan. Ikatan dalam keluarga yang menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu itu. Ikatannya sampai kapan? Sampai gemuk, buncit perut saya laki-laki. Atau sampai memutih rambut istri saya. Tata gereja pasal 10 Romawi, bab 10 Romawi pasal 27, poin 1 mengatakan kalimatnya bahwa ketika menjadi pasangan suami pengertian pernikahan Kristiani. Menjadi pasangan suami istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika sudah diikat menjadi satu keluarga, laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan. Tapi seringkali kita mencari celah tuh ya. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan. Pak, boleh nggak sih bercerai? Lah wong sudah jelas pertanyaannya. Lalu nanti kalau saya boleh, apa yang saya jawab? Bapak kan yang mimpin pernikahan saya mengatakan bahwa tidak boleh diceraikan. Para mempelai, para suami istri ingat pernikahan yang sudah dilalui. Ketika berjanji kepada di hadapan Allah dan jemaatnya, mengatakan aku terus dan seterusnya. Kalimat yang terakhir, akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Dan pendeta meneguhkan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Keluarga yang dirahmati Allah. Ketika dasar dari keluarga itu yaitu suami, istri, papa, mama, orang tua itu selalu menjaga ikatan pernikahannya, ikatan keluarganya dengan baik. Dan kalau memang tidak dapat dipisahkan, ya sudah, jalanilah itu dengan segala sukacita yang penuh. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membuat sebuah alat peraga sederhana untuk menunjukkan bahwa agar kita sungguh-sungguh menjaga keluarga kita sehingga keluarga kita merasa dirahmati oleh Allah. Jagalah ikatan keluarga kita. Kertas ini saya lem.
kertas bekas ya, Mang. Saya lem kedua mukanya, kedua sisinya, jadi ini dua, tapi karena saya lem, tuh, nempel. Perceraian itu memisahkan. Apa yang terjadi kalau dua kertas ini saya sobek, saya pisahkan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang terluka, ada yang tersisa. Sobek, lubang, nempel, tidak utuh lagi. Tidak ada kertas yang utuh lagi karena terluka, nempel. Ikatan keluarga harus dibangun oleh persekutuan suami istri yang memberikan dampak kepada orang tua, kepada anak, kepada menantu mertua. Jadi agar kita sungguh-sungguh menjaga keluarga yang dirahmati Allah. Mari suami istri kita bangkitkan gairah kehidupan keluarga kita. Ingatlah, ada mantan suami, ada mantan istri. Tapi nggak ada mantan orang tua dan mantan anak. Ingat, jangan egois. Dampaknya akan kemana-mana. Dalam bacaan kita menurut saya sangat dramatis penulis Injil Markus. Ketika isunya itu tentang perceraian dibandingkan dengan hukum Musa, lalu pada bagian selanjutnya, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi settingnya tiba-tiba berubah, ada orang membawa anak-anak kecil. Anak kecil, Nus. Anak kecil berarti anak yang belum dewasa. Buat orang Yahudi, kalau disebut anak itu berarti anak-anak itu belum dewasa. Nanti kalau sudah ikuti sebuah upacara bar mitzvah, menjadi dewasa, anak itu dianggap ya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Tetapi tetap keluarga yang diberkati Allah harus diikat dalam cinta kasih yang teguh. Bahwa anak-anak adalah anugerah, rahmat dari Allah. Maka jangan lukai anggota keluarga kita. Pelayanan saya di jemaat saya adalah pasutri, parenting. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, sungguh kalau kita mau melihat keluarga yang dirahmati Allah, ayo nih, suami istri, orang tua, sungguh-sungguh memperhatikan rumah tangganya. Sebagai keluarga gereja, di dalamnya banyak keluarga. Bayangkan kalau satu keluarga ada masalah, akan diketahui oleh yang lainnya dan memberikan dampak dalam kehidupan persekutuan kita. Aduh, Yesus lagi capek. Udah sana, jangan ganggu Yesus. Pergi. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Saya mengutip kalimat yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Keluargaku, surgaku atau nerakaku? Setiap kita bisa menilainya. Silakan dijawab di dalam hati masing-masing. Hari ini kita diingatkan, kita ingin keluarga yang dirahmati Allah. Rahmat itu sukacita, rahmat itu berkat, rahmat itu anugerah yang indah membuat kehidupan kita penuh damai sejahtera. Jaga ikatan itu. Jaga hubungan orang tua, anak, suami, istri, menantu, mertua, sanak keluarga. Jaga ikatannya. Sehingga kita tetap menjadi satu keluarga. Untuk itu, ada 4 hal yang ingin saya coba ajak Bapak Ibu Saudari dalam ibadah ini, agar keluarga kita dirahmati Allah, diberkati dengan berbagai sukacita. Cuman satu syaratnya.
Jaga ikatannya. Jangan putuskan. Maka perhatikanlah 4 hal. Ikat. I-K-A-T. Hal yang pertama, Bapak Ibu jujur yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga maksudnya. Siapa yang memaksa suami menjadi satu dengan istrinya, istri menjadi satu dengan suaminya? Enggak ada kan? Dijodoh-jodohin mungkin ada. Tapi kan akhirnya kita masing-masing yang memilih, siap saya menerima menjadi suamimu, siap kita menjadi satu keluarga, menjadi pasangan suami istri. Artinya bahwa ingat bahwa Allah yang sudah menyatukan kita. Kalau Allah sudah menyatukan kita, Allah juga berkarya indah di dalamnya. Siapa yang menyatukan Bapak Ibu Saudari sebagai anggota GKI Citra 1? Allah. Bukan karena pendetanya. Bukan karena penatuannya. Bukan juga karena gedungnya. Tapi Allah yang membuat kita tetap menjadi anggota jemaat dan simpatisan GKI Citra 1 sampai saat ini. Apalagi zaman sekarang, situasi kebaktian online ada di mana-mana. Itu merupakan sebuah hal positif juga negatif. Positifnya adalah kita bisa lihat, belajar situasi kebaktian yang lainnya. Tapi juga jangan nonton, tapi kebaktian. Seperti hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus partisipatif. Ini juga bukan tontonan. Siapkan ya, anggur, juga rotinya. Nanti, ini masih khotbah, tenang saja, tenang saja. Saya masih mengingatkan, barangkali lupa. Ingat, Allah yang menyatukan kita sebagai keluarga. Maka hal yang kedua adalah komitmen, komitmen menjaga keutuhan keluarga. Jangan dikit-dikit kesenggol, marah. Oh enak aja, suami nih coy. Enak aja istri yang lebih susah. Urus tuh. Wah. Gitu ya kadang-kadang. Ya gini-gini juga saya sudah laku. Sudah beristri saya, anak saya 2. Kadang-kadang dinamika egois sebagai suami sering muncul. Wah enak aja. Nah, komitmen menjaga keutuhan keluarga. Keluarga di rumah, ayo. Jangan egois. Komitmen jaga terus keutuhannya, ikatannya. Di situ ada pengampunan, di situ ada kesabaran, di situ ada penghormatan, di situ ada banyak nilai-nilai Kristiani yang bisa kita buktikan, tunjukkan dalam ikatan keluarga kita. Pun di gereja. Majelis Jemaat Citra 1 gimana sih? Gak ngerti saya udah buat ini, buat itu. Wah, jangan, gak ada kalau Citra 1 mah gak kayak begitu ya. Di gereja lain. Keluarga, tanya dong, Pak Pendeta, Bu Pendeta, Pak Penatua, seperti ini apa? Komitmen menjaga keutuhan dengan kehangatan. Maka hal yang ketiga dalam ikatan itu, dalam keluarga kita itu, mari A. Apa A-nya? Apa kira-kira A-nya? Ini tiap hari Minggu loh diingatkan kepada kita. Ada yang tahu? Kalau kita untuk sungguh-sungguh menjaga komitmen ikatan kita, tantangan banyak, pergumulan mungkin juga masalah banyak, tapi tetap mari A. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Yuk, segala pergumulan keluarga kita, rumah tangga kita, gereja kita, hati kita itu kepada Allah. Apa maksud Allah? Yakinlah bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan. Cuman kita yang bisa menghancurkan ikatan itu. Pilihan kita. Setelah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita
akan menjaga komitmen keluarga kita. Hal yang terakhir, T. IKAT. Ingat, Allah menyatukan, komitmen menjaga keutuhan keluarga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka yang keempat, T. T-nya apa? Tamat. Udah lama ya khotbah saya, minta maaf. Kayaknya belum 30 menit saudaranya. Enggak bercanda. T-nya adalah, Bapak Ibu, saudari, sudah menjadi kebiasaan mata kita melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Keluarga orang selalu lebih indah, lebih mapan, lebih hebat. Orang tua, pasangan, anak, aduh kayaknya lebih hebat yang lain. Padahal rumput yang kita miliki, kalau kita ngomongin peribahasa tadi, nggak kalah indahnya, nggak kalah hijaunya. Ketimbang kita mencari kelemahan-kelemahan keluarga kita terus, mari lakukan terus bersyukur untuk keluarga kita. Bersyukurlah untuk suamimu, bersyukurlah untuk istrimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, besanmu, gerejamu, kita semua bersyukur. Karena kalau bukan Allah yang memberikan keluarga pada kita, kalau bukan Allah yang membangun rumah, siapa? Keluarga yang dapat Allah dimulai dari hati kita. Melihat Allah berkuasa atas semua hidup kita. Selamat menjaga ikatan keluarga. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Karena kita adalah saksi-saksi Kristus untuk menunjukkan bahwa sebagai tubuh Kristus kita adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Indah
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang penuh rahmat dan kasih, saat ini kami berkumpul bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar dan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Jimmy Santoso. Biarlah ya Tuhan firman-Mu mengakar dan tumbuh di hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang terkasih, kami bersama-sama menaikkan doa kami untuk negara kami, terutama dalam masa pandemi yang sudah memasuki tahap PPKM ketiga. Biarlah semua upaya yang dilakukan pemerintah dapat membawa bangsa ini ke tahap normal. Berkati dan lindungi segenap aparatur negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap kebijakan mereka, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik untuk negara ini. Bapa yang terkasih, kami juga mau menaikkan syafaat kami untuk gereja-Mu, untuk segenap kegiatan yang dijalankan, untuk setiap badan pelayanan dan setiap aktivis, juga para pelayan gereja. Biarlah Engkau berkati dan berikan kepada setiap pelayan gereja, terutama ketiga hamba-Mu, Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Naya Budiawan, Pendeta Gloria Tesalonika. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan hikmat dalam menggembalakan kami jemaat-Mu. Dan kami sebagai jemaat dapat turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja yang telah diberikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kepada kami jemaat-Mu hati yang rindu untuk tetap senantiasa menjaga dan berpegang terus hanya dalam firman-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, tetap berkomitmen dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa di saat-saat pandemi yang penuh dengan segala dampaknya ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berharap penuh hanya padamu saja. Saat kami sukacita, saat kami mendapat kesulitan, ajar kami selalu berdoa ya Tuhan, agar kami senantiasa mengingat padamu saja. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang merasakan dampak pandemi ini. Untuk setiap kami yang sedang mencari pekerjaan, untuk setiap kami yang sedang berjuang untuk menyelamatkan usaha kami, untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, untuk setiap pelajar dan setiap mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berjuang untuk menuntaskan pendidikan mereka. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kemampuan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit,
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan, Engkau tetap meneguhkan hati jemaat kami. Engkau memberikan mereka kekuatan untuk selalu berharap penuh bahwa tabib yang terbaik hanya Engkau saja ya Tuhan. Berkati tenaga medis yang merawat mereka, keluarga-keluarga yang mendampingi mereka. Berikan mereka rejeki untuk dapat memenuhi segala hal yang mereka perlukan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap jemaat kami yang mendapatkan sukacita atas kelahiran, atas umur yang bertambah. Biarlah Tuhan kiranya dalam segala hal kami tetap memuji-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga memohon pada saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kami menyambut undangan-Mu ini dengan hati penuh sukacita. Agar perjamuan kudus ini tetap mengingatkan kami bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran kami. Ya Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam doa syafaat kami. Kami percaya dan yakin Engkau telah memberikan yang terbaik pada kami pada hari ini juga untuk ke depan. Ya Tuhan, hanya dalam tangan kasih-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 9 sampai pukul 2 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami bersama-sama datang memberikan persembahan syukur kami. Persembahan yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Kuduskanlah persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu. Berkati para majelis yang mengelolanya agar dapat memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Agar keluarga yang kita miliki dimanapun dirahmati, dicurahkan rahmat, diberkati Allah, jaga ikatannya. Oleh karena itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk terus memberlakukan kasih Allah di tengah kehidupan bersama-sama dan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu.
Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat. Rumah saya punya hak. Rumah saya, harta saya. Itu cuma ada sisa gaji saya aja, itu dibuat makan sehari-hari bapak saya. Pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Mereka sudah lelah dan ingin menyerah dengan kondisi PPKM saat ini. Pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak?